Dalam dunia akuntansi, sama kayak hidup, bikin salah itu ya biasa. Tapi yang bikin seorang akuntan itu jago bukanlah karena dia nggak pernah salah, tapi karena dia tahu persis gimana caranya memperbaiki kesalahan di masa lalu. Yap, mau itu salah ketik angka, salah masukin biaya ke akun yang keliru, itu semua wajar banget. Jadi kalau kamu pernah pusing gara-gara jurnal koreksi, tenang, kamu nggak sendirian kok. Dan hari ini, kita bakal bongkar semua kebingungan itu. Nah, disinilah serunya. Anggap aja kita ini detektif akuntansi. Tugas kita melacak jejak kesalahan, cari tahu dampaknya kemana aja. Dan yang paling penting, bikin jurnal koreksi yang pas buat benerin semuanya. Oke, ini roadmap kita ya. Kita mulai dari satu pertanyaan super penting yang jadi fondasi semuanya. Terus, kita bedah dua skenario utama, pas buku masih kebuka dan pas sudah ditutup. Abis itu, kita langsung latihan pakai kasus beneran biar makin nempel. Dan terakhir, ada satu aturan emas yang bakal ngebantu banget. Oke, kita masuk ke bagian intinya. Mau sekacau atau serumit apapun kesalahannya, solusinya itu selalu berawal dari jawaban atas satu pertanyaan yang super simple ini. Dan ini dia pertanyaannya. Tutup buku tuh maksudnya apa sih? Gampangnya, laporan keuangan tahunan itu udah dikunci, udah final. Semua akun pendapatan, sama beban, saldonya udah jadi nol. Nah, jawaban iya atau enggak buat pertanyaan ini, itu yang nentuin seluruh cara kita buat benerinnya. Beda banget loh. Oke, kita mulai dari yang gampang dulu ya. Skenario A. Ini terjadi kalau kita nemuin kesalahan pas periode akuntansinya, ya masih jalan. Artinya, bukunya belum ditutup. Nah, lihat nih perbedaannya. Kalau buku terbuka, bayangin aja akun-akun kayak beban iklan atau pendapatan jasa itu masih hidup. Saldonya masih ada. Jadi kita bisa langsung masuk, edit, benerin. Gampang kan? Kayak ngedit file Word yang belum di-save. Tapi kalau buku tertutup, wah ceritanya beda. Akun-akun itu udah dikunci, saldonya udah nol. Efeknya udah ngumpul semua jadi satu di dalam saldo laba. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang sering bikin pusing. Gimana kalau kesalahannya baru ketahuan sekarang, tapi kejadiannya itu di tahun lalu, yang bukunya udah jelas-jelas ditutup? Oke, ini poin yang paling penting. Jadi tolong perhatiin baik-baik ya. Tiap akhir tahun, kan semua akun pendapatan dan beban itu dinolin. Terus laba atau ruginya dimasukin ke satu akun di neraca namanya saldo laba. Artinya apa? Artinya, kita nggak bisa lagi notak-ngatik katakanlah akun beban gaji 2023 pas kita udah di tahun 2024. Kenapa? Ya karena akun itu udah mati, saldonya udah nol. Nah, disinilah si akun mesin waktu kita beraksi. Anggap aja saldo laba itu kayak, ya mesin waktu beneran. Cuma lewat akun inilah kita bisa balik ke tahun lalu buat benerin laba yang salah tanpa harus ngerusak laporan keuangan yang udah jadi. Oke, teori cukup. Sekarang kita praktek langsung. Saya tahu banget banyak yang bingung karena soalnya suka beda-beda. Jadi kita akan bedah 3 kasus yang paling sering muncul, biar logikanya makin nempel. Kasus pertama, ini yang paling umum. Ada biaya perbaikan alat 75 juta. Malah nyasar dicatatnya sebagai beban iklan. Untungnya ketahuannya masih di tahun yang sama, tahun 2026. Lihat, gampang kan? Langkah pertama, selalu tanya, bukunya udah ditutup belum? Jawabannya, belum. Nah, karena masih kebuka, kita tinggal pindahin aja. Beban iklan yang tadinya salah di debit, kita kali kredit, biar saldonya turun. Terus kita debit akun yang benar, yaitu beban perawatan. Udah gitu doang, simple. Oke siap, kita naikin level kesulitannya. Kesalahannya ada di tahun 2025, tapi kita baru sadar sekarang di tahun 2026. Artinya, buku tahun 2025 udah terlanjur ditutup. Nah, tabel ini nunjukin masalahnya dengan jelas. Karena beban depresiasi dicatat kegedean, akibatnya apa? 1. Laba tahun 2025 jadi kekecilan 5 juta. 2. Di neraca, akun akumulasi depresiasinya juga jadi kegedean. Jadi ada 2 yang harus kita benerin nih. Oke, sekarang kita lihat jurnalnya. Ingat, kita nggak boleh sentuh akun beban depresiasi 2025, kan udah ditutup. Jadi sebagai gantinya kita pakai apa? Mesin waktu kita, saldo laba. Kita kredit saldo laba buat naikin lagi laba 2025 yang sempat kerendahan itu. Terus buat benerin neracanya, kita debit akumulasi depresiasi, biar angkanya jadi pas. Keren kan? Satu jurnal, tapi bisa benerin 2 masalah sekaligus. Kasus ketiga. Wah, ini bisa dibilang jebakan Batman-nya akuntansi. Banyak banget yang kejebak di sini. Jadi di akhir 2023 ada pembayaran asuransi buat tahun 2024. Harusnya kan dicatat sebagai aset dulu ya. Ini malah langsung dibebanin semua di 2023. Kacau, ini ngaruh ke laba 2 tahun sekaligus.
Nah, coba kita analisis dampaknya. Karena 10 juta langsung jadi beban di 2023, laba tahun itu jadi kerendahan. Sebaliknya, di 2024 karena nggak ada beban asuransi, labanya malah jadi ketinggian. Ini kayak efek domino. Jurnal koreksi kita harus bisa nyembuhin dua-duanya. Oke, perhatiin jurnalnya. Jurnal ini punya dua tugas. Sisi kreditnya ke beban asuransi 10 juta itu buat benerin masalah tahun sekarang, tahun 2024. Kita munculin beban yang seharusnya emang ada. Nah, sisi kreditnya ke saldo laba, ini mesin waktu kita lagi beraksi. Ini buat benerin masalah tahun lalu, 2023, dengan naikin laba yang dulu salah catat itu. Nah, dari 3 kasus tadi, sebenarnya polanya sama kan? Semuanya itu bisa diringkas jadi satu aturan emas yang simple tapi ampuh banget. Ini nih dia aturan mainnya. Kalau cuma boleh ingat satu hal, ingat ini aja. Kalau buku masih kebuka, benerin langsung akun aslinya. Kalau buku udah ketutup, ganti akun laba rugi, yaitu beban atau pendapatan, pakai saldo laba. Udah, itu kuncinya. Setiap kali nemu soal koreksi, tanya dulu bukunya udah ditutup atau belum, terus pakai aturan ini. Pasti bisa. Jadi, apa nih poin penting yang bisa kita bawa pulang hari ini? Bisa benerin kesalahan itu emang skill yang keren banget, tapi ini juga ngasih kita PR kan? Setelah kita tahu gimana cara benerinnya, kita jadi tahu juga di mana aja titik-titik rawan yang bisa bikin salah. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana caranya biar kesalahan kayak gini nggak kejadian lagi dari awal? Itu pemikiran untuk Anda bawa.